Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di edisi kedua Majelis Tazkiyah, di mana kita akan mencoba untuk menggali ayat-ayat Tazkiyatun Nafs, ayat-ayat yang memang membahas tentang bagaimana kita mensucikan diri, mensucikan hati, menenteramkan hati gitu. Dan insya Allah hari ini kita sudah hadir di studio kita, di studio Arisalah TV ini. Beliau guru kita yang memang pengisi dari acara ini, yaitu Dr. Latif Awwaluddin. Ya, beliau adalah salah seorang dosen, kemudian beliau juga aktif di beberapa organisasi, ya, mulai dari Pemuda Persis, di PP Persis juga. Beliau juga memang penggiat ekonomi syariah, beliau juga Dewan Pengawas, dan beliau adalah salah satu dari anggota harian di Majelis Ulama Indonesia Pimpinan Pusat. Dan alhamdulillah setelah hadir hari ini, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, ya. Baik, alhamdulillah. Ya, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang dosa batin. Apa sih dosa batin? Dan dosa batin ini merupakan dosa yang lebih parah daripada dosa zahir. Apa bedanya dosa batin dan dosa zahir? Terus bagaimana ayat-ayat Al-Quran melihat dan dalam perspektif Islam tentang dosa batin ini? Mungkin bisa sedikit prolog dulu Ustaz, tentang yang akan dibahas hari ini. Iya, terima kasih pada sadari. Ya, alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pecinta Majelis Tazkiyah, kita ketemu lagi kajian ayat-ayat penggugah jiwa, pembersih jiwa. Tema kita tentang ayat dalam surah Al-An'am ayat 120 ya, hari ini menarik ya. Kalau kita ungkap pesan moralnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazaru zahiral ithmi wa batinahu innalladzina yaksibunal isma sayuzzawna bima kanu yaftarifun. Ya. Dalam surah Al-An'am ayat 120 ya. Yang di rumah silahkan untuk dibuka kembali. Pesan Allah, wajaru dan tinggalkanlah oleh kalian, wajaru tinggalkanlah zahiral ismi ya. Dosa zahir, wabatinahu dan dosa batin. Innalladzina yaksibunal itsma, ingat sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, sayuzzauna bima kanu yaktarifun, kelak akan mendapatkan balasan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini jelas kita dapat menyimpulkan bahwa maksiat, dosa ya. Jadi dosa ini disebut al-ismu ya. Ada juga yang menyebutnya sama dengan maksiat ya. Ada dua. Jadi Allah sudah membagikan bahwa perbuatan dosa itu ada dua. Ada yang disebut dengan dosa zahir. Dosa zahir ini banyak yang mengartikan, menafsirkan para mufassir adalah perilaku maksiat yang nampak, yang terlihat dari sikap kita ya, oleh mata kelihatan. Ada juga yang menafsirkan yaitu perbuatan jinah yang terang-terangan gitu ya. Tapi ada yang menafsirkan secara umum apapun dosa yang terlihat tampak secara mata kita kelihatan, ini suatu perbuatan dosa. Yang kedua ada dosa batin, perbuatan dosa yang batin. Ada yang memberikan tafsiran yaitu perbuatan dosa yang sembunyi-sembunyi. Ada yang mengartikan dosa batin adalah
dosa kemaksiatan, meninggalkan kewajiban-kewajiban hati. Af'alul qulub, perbuatan-perbuatan hati. Yang termasuk dosa batin di sini berarti meninggalkan ikhlas. Meninggalkan tawakal kepada Allah. Atau sebaliknya hatinya itu diisi dengan perbuatan yang tidak patut, ya, ujub, bangga terhadap diri, ya, sombong, hasud, riya pun, ya, riya, pamer ketaatan, itu termasuk dosa batin, dengki dan dosa-dosa yang timbul dalam hati kita. Nah, ternyata antara dosa dohir dan dosa batin, ya, ternyata dosa batin, ya, penyakit hati itu lebih dahsyat, lebih parah daripada dosa dohir. Ini karena beberapa faktor, ya. Yang pertama, kerusakan hati itu pangkal dari kerusakan dohir. Ini sebenarnya kan kalau orang melakukan maksiat, dosa, penyimpangan, itu bermula dari batinnya rusak, hatinya rusak. Jadi kerusakan hati adalah sumber dari semua. Dasar pokok dari dosa dohir. Karena Rasulullah dalam hadis yang populer, ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Ingat, dalam tubuh kita ini ada satu segumpal daging, apabila beres, ya, bersih, baik, maka baik seluruh tubuhnya. Tapi sebaliknya apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahya al-qalbu. Ingat, mudghah ini segumpal daging adalah hati. Jadi hati ini menjadi pangkal dasar, ya, perbuatan lahiriah. Ditambah dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ingat, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh. Allah tidak akan melihat bentuk tubuh kita. Allah tidak melihat harta kita, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Jadi memang kenapa kita selalu ke depan akan berbicara tazkiyatun nafs, ya, bagaimana menata jiwa, karena ini sebuah pangkal sumber. Kadang-kadang kerusakan jiwa seseorang itu akan berdampak kepada seluruh dunia, itu bisa jadi. Sosok seorang presiden yang keras, yang sombong, hatinya batu, ya, presiden didemo oleh rakyatnya, tapi karena keras, itu kan berdampaknya perang saudara. Dalam sejarah negara-negara itu kan kadang-kadang pertumpahan darah itu ketika presidennya tidak diserangi oleh rakyatnya, lalu melahirkan tuntutan-tuntutan, akhirnya perang seperti Suriah. Bisa jadi itu timbul dari sosok seseorang yang tidak mau mengalah, tidak mau mendengar. Hatinya yang keras itu. Ya, seorang Firaun itu bisa membunuh, menghancurkan orang-orang Yahudi. Seorang Hitler pun, gitu kan. Betul. Banyak kan tokoh-tokoh negara yang otoriter, ya, yang dia punya kekuasaan penuh, hatinya keras seperti batu, dampaknya kan. Makanya kenapa dosa batin itu lebih bahaya daripada kotor, karena urusan batin ini tolak ukur lahiriah. Berarti sumber dari semuanya itu ada di hati, ya Ustaz? Iya. Jelas, ya, Rasulullah memberikan batasan seperti itu. Nah, yang kedua alasannya, ya, dosa dohir itu penyebabnya kerusakan batin. Jadi orang melakukan yang dohir-dohir itu karena batinnya rusak. Imam Ghazali memberikan perumpamaan bahwa
hati itu seperti raja, Hmm. tangan, kaki itu menteri. Itu sumbernya itu ada di Iya, sini. hati itu seperti kepala negara, menterinya, ya, terus tentaranya ya anggota tubuh yang lain. Jadi kebanyakan dosa-dosa lahiriah itu akibat rusak batinnya. Bahaya nih kalau batinnya koslet, ini lahiriahnya koslet. Itu alasan yang kedua kenapa dosa batin itu lebih parah. Maksiat batin itu lebih parah daripada dosa lahiriah. Yang ketiga, ada pertimbangan begini. Tobat dari dosa batin itu lebih sulit. Jadi orang tobat dari dosa batin itu lebih sulit daripada tobat dari dosa dohir. Kalau orang melakukan dosa dohir, mencuri ya udah langsung lah. Minta maaf saya terpaksa gitu ya. Atau apa, orang ringan tangan pukul, lalu dia sadar insaf gitu. Kayak kemarin nih ada preman yang sambil mabuk ngejar-ngejar sampai ke kelamin. Kalau sudah kena kan, minta ampun, minta maaf, itu kan dohir gitu ya. Tapi kalau dosa batin itu sulit, move onnya sulit. Contoh dosa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan iblis, itu beda. Kalau Nabi Adam kesalahannya kabita, karena godaan istri, memakan bohol itu kan dosa lahir, nampak gitu ya. Tapi langsung tobat, Adam langsung tobat. Allah mengajarkan kan kalimat doa-doa yang sering kita bacakan ya. Robbana dolamna anfusana wa illam, itu dosa lahir. Tapi iblis dia tidak melakukan dosa lahir, tapi dosa batin. Apa? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Ketika Allah menyuruh hormat kepada Nabi Adam karena Adam lebih berilmu, punya kapasitas sebagai khalifah, tapi iblis aba, enggan, wastakbaro, dan sombong. Itu kan sombong itu dosa batin. Sampai sekarang iblis kan tidak tobat. Bahkan berjanji sampai akhir nanti tidak akan bertobat. Jadi dosa batin ini lebih lama move on-nya. Orang yang punya penyakit batin, hasud, dengki, itu bisa diterapi, tapi itu lebih lama sulit daripada tadi dosa kesalahan yang sifatnya lahiriah. Nah, itu pertimbangan kenapa dosa batin ini lebih bahaya, lebih parah daripada dosa dohir. Nah ini Ustadz, tadi disebutkan bahwa dosa batin ini lebih parah daripada dosa zohir, gitu ya. Lalu bagaimana kita untuk bisa menghindari dari dosa-dosa batin tersebut gitu. Karena kan dosa batin ini indikatornya yang bisa melihat tuh hati kita gitu ya, diri kita gitu. Nah, ini bagaimana untuk menghindari dosa-dosa yang sangat-sangat berbahaya ini, Ustaz? Iya, makanya terapi tazkiyatun nafs itu kan terapi. Jadi agama ini hadir dengan membawa syariat. Salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan jiwa. Contoh sholat. Dengan sholat itu mengikis kesombongan kita. Makanya sholat dimulai dengan takbir, Allahu Akbar. Yang pantas diagungkan dan yang pantas sombong ya Allah. Allahu Akbar berarti kita kecil. Allah yang maha besar. Nah, sholat itu terapi agar hati kita itu selalu rendah hati, selalu menghadap kepada yang maha mutlak, maha sempurna, al-haqqul mubin. Allah adalah hak yang nyata. Dalam sholat itu, di situ ada gerakan yang sifatnya tajallul, menghinakan diri, ruku, sujud, untuk mengikis kesombongan. Jadi dalam sholat pun itu sebenarnya untuk mengikis dosa-dosa. Setiap ibadah kita, dengan sedekah, dengan zakat, itu untuk mengikis penyakit kikir.
dengan banyak berbagi. Berarti ibadah Sendiri sudah otomatis di situ kalau dihayati ya. ya. Makanya mungkin sebagian kita kok ibadah jalan tapi tidak berdampak ya, tidak dinikmati. Berarti memang Tidak ibadahnya berdampak. belum sampai ke titik sana ya. Iya, belum khusyuk. Belum khusyuk Gitu. Saum itu kan mendidik jiwa agar dia itu empati, menahan diri. Gitu. Jadi setiap ibadah itu ada tazkiyatun nafs. Kita menikah itu bisa memanage nafsu kita. Jangan sampai sembarangan. Jangan seperti binatang. Iya. Hanya pada yang halal saja. Yang halal saja. Ya. Jadi sebetulnya Allah ini sudah memberikan toolsnya untuk kita dalam menjaga supaya tidak melakukan dosa-dosa batin ini. Nah kemudian dalam dosa batin ini, apakah tobat dapat menghapus dosa batin atau memang apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan dosa batin ini? Dalam konsep tazkiyatun nafs itu atau dalam perguruan tinggi Islam itu ada mata kuliah ilmu tasawuf ya. Atau dalam bahasa Ibnu Taimiyah tazkiyatun nafs. Biasanya 3 pondasi untuk mensucikan jiwa itu, yaitu proses taholi, tahali, tajali. Kalau bahasa Nabi mah beragama itu iman, Islam, ihsan. Itu kan 3 pondasi. Iman, pondasi keyakinan, dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai iman kepada hari akhir, itu kan pondasi. Iman dibuktikan dengan Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Lalu dibuktikan dengan ihsan, akhlak. Ihsan itu bentuk penghayatan dalam menjalankan agama. Merasa diawasi oleh Allah. Nah kalau konsep para ulama di dunia suluk itu tadi 3 tahap untuk mensucikan jiwa itu. Ya. Taholi, mengkosongkan sifat-sifat yang negatif. Jadi kita yang mau tidak mau harus melawan, menyetop penyakit-penyakit batin ini. Ya. Terapinya agar kita tidak sombong ya, berarti kita harus tawadu, gitu kan. Harus menghormati, harus punya adab, gitu kan. Taholi ini mengosongkan hal-hal yang negatif, hasud, ya, sombong, ujub, itu kan yang negatif semua ya. Lalu kalau sudah dikosongkan, maka tahali, menghiasi diri dengan sifat-sifat positif. Kita dilatih untuk sabar, ya. Kita dilatih untuk ridho, ya, khosyah, tawakal, gitu. Komponen-komponen af'alul qulub ya, harus kita hiasi jiwa ini dengan perbuatan-perbuatan yang positif, pekerjaan batin yang positif. Nah, baru tajali itu pembuktian antara amalan batin dengan amalan dohir, ya. Nah, terapi itu ya ada dalam semua sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita ingin tazkiyatun nafs, ya bagaimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Oh, berarti menerapkan sunnahnya ya. Menerapkan sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana keseharian Rasulullah. Bahwa Rasulullah ada 7 habit ya, kebiasaan Rasulullah dalam hidupnya. Pertama, Rasulullah tidak pernah bosan untuk zikir, beribadah, membaca Quran. Rasulullah tidak lepas dari sedekah tiap hari. Yang ketiga, Rasulullah tidak lepas untuk selalu berjihad, berjuang, ya, kerja. Nah, kebiasaan-kebiasaan positif inilah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat. Jadi ketika kita memang mengikuti aturan, terus mengikuti juga sunnahnya Rasul, itu merupakan terapi terbaik juga ya Ustadz ya,
dalam mensucikan diri, yaitu dengan menerapkan 3 tadi yang disebutkan. Jadi sebenarnya untuk tazkiyatun nafs itu kita tidak perlu berepot-repot ya dengan ritual-ritual tertentu, nggak usah. Sebenarnya praktekkan saja. Tajali itu mungkin, Iya. Ustaz. Pembuktian saja Islam dan iman kita. Cabang dari iman kan banyak. Ya. Ada berapa tuh cabang dari iman? Mulai dari yang paling tinggi itu kan iman itu ada beberapa cabang. Rasulullah memberikan contoh. Yang paling rendah bagian dari iman itu adalah imatatul adza anit thariq. Mengambil duri dari jalan. Itu bukti orang iman. Jadi kalau di jalan ada duri, dia singkirkan, tidak cuek lah. Itu bukti iman yang paling kecil, respect terhadap lingkungan. Yang kedua, al-haya'u minal iman. Punya rasa malu. Malu di sini bukan malu secara nafsani, tapi al-haya'u al-imani. Rasa malu yang didorong oleh keimanan. Malu kalau kita ini yang tidak berjamaah, malu kalau kita tidak melakukan hal yang positif. Ini banyak yang tidak memiliki rasa ini justru sekarang ini. Itu kan termasuk bagian dari tazkiyatun nafs ya. Rasa malunya itu ya. Dan yang paling tinggi dalam hadis itu iman yang itu apa? Yaitu qaul la ilaha illallah, mempertahankan akidah. Nah, ini nih, mempertahankan akidah. Jadi sebenarnya tazkiyatun nafs itu ada dalam seluruh ajaran Islam yang dipraktekkan Nabi. Baik itu ibadah maupun perilaku Nabi sehari-hari. Walaupun di dunia mistik spiritual Islam itu ya ada sekolahnya, makom-makom tertentu ya, ada makom taubat, makom ilmu, zuhud, zikir. Semua ajaran Al-Quran itu ya yang menyangkut revolusi jiwa itu adalah tadi untuk mengkikis dosa batin. Dan semua perilaku-perilaku yang buruk dalam Al-Quran, sosok-sosok buruk adalah semua punya penyakit batin. Iblis dengan hasudnya, ya, Fir'aun dengan kesombongannya, Qabil juga pembunuh saudaranya Habil karena irinya, Nabi Adam tergelincir karena rakusnya. Padahal Nabi Adam kan sudah diberikan kenikmatan di surga, tapi pesan Allah wala taqrabah hadis saja. Jangan kau dekati ya Adam dan Hawa pohon ini, tapi kan tergoda. Tapi itu tadi dosa lahir. Tapi Nabi Adam lebih cepat untuk kembali ke jalan Allah. Tapi yang tadi dosa batin, sombong, hasud, itu termasuk dosa batin. Makanya lebih parah, berat, lama untuk move on. Dan butuh terapi yang lebih berat ya, Ustaz ya. Makanya makom yang pertama ya taubat. Apapun seorang yang ingin kembali ke jalan Allah, para ulama selalu memberikan tahapan pertama adalah taubat, membersihkan, atau bahasa tadi taholi, mengosongkan karakter yang negatif, kita kosongkan, kita lawan, hilangkan, baru isi tahali, isi dengan sifat-sifat yang baik. Nih Ustadz, kalau kita ingin memiliki, kita sempat di minggu lalu membahas tentang bahwa ibadah itu memberikan ketenangan, rezeki yang halal memberikan ketenangan juga gitu ya. Nah, bagaimana sih kita bisa menjalankan ibadah itu supaya memberikan ketenangan dan juga mengikis dari dosa-dosa batin. Nah, kiat-kiat ibadahnya harus seperti apa? Iya, para ulama sepakat ya, ibadah itu terima kalau memenuhi 2 syarat. Nah, syaratnya apa Syaratnya aja? sama, ada syarat batin, ada syarat dohir. Syarat batin itu menjalankan ibadah dengan keikhlasan. Ilmu ikhlas ini, waduh, subhanallah ya, tadi kalau kita semua melangkah dengan keikhlasan. Ikhlas itu yang lebih tahu kan seorang hamba. Kita nggak tahu nih, kita tidak bisa menilai menjudge orang itu ikhlas tidak. Ikhlas itu rahasia antara hamba dengan
Robnya. Tapi gejala orang ikhlas juga bisa kelihatan ya, dari amalan dohirnya. Nah, makanya setiap ibadah akan diterima oleh Allah kalau dasarnya adalah ketulusan, ikhlas. Itu syarat batin. Nah, syarat dohirnya ibadah itu harus muwafaqah di sunnah, harus cocok ya, dengan sunnah, sesuai harus dengan ilmu. Tergelincirnya orang jatuh kepada dosa itu kan karena jahula, ketidaktahuan, kebodohan. Innama yahsallaha min ibadihi al ulama. Ingat, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Walaupun orang berilmu pun bisa tergelincir gitu. Penyakit orang berilmu pun ada. Tapi setidaknya kalau ilmunya, prosesnya benar, dipraktekkan, insya Allah. Jadi untuk menerima, mengkikis dosa batin ini, tadi amalan batinnya harus kuat. Tadi ikhlas tadi. Sholat kalau tidak khusyuk kan juga sia-sia. Tidak memberikan dampak. Tidak memberikan dampak. Sholat yang bermakna adalah yang khosyi'un. Walaupun khusyuk itu oleh mayoritas ulama bukan menjadi rukun salat. Tetapi sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Ghazali, khusyuk dalam sholat itu bagian dari rukun. Artinya kalau kita melaksanakan sholat tidak khusyuk itu tidak sah. Tidak sah. Tapi itu pendapat yang terlalu itu berat. Yang jelas mayoritas ulama pendapat khusyuk itu kesempurnaan. Karena di zaman Rasul ada orang yang sholatnya apa? Tidak khusyuk. Tidak diulangi gitu. Ya, berarti memang ibadah ini yang tadi ibadah yang ikhlas, ibadah yang khusyuk gitu ya. Ketika memang sholatnya baik, sholatnya beres, sholatnya khusyuk, ibadahnya beres, insya Allah ini akan mengikis dosa-dosa dari batin tadi ya Ustaz. Dan dalam Islam itu ada konsep yang menarik ya. Dalam potongan ayat itu sering dijadikan doktrin para ulama. Innal hasanati yujhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan kita akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Jadi sebenarnya untuk mengkikis dosa batin, ya ibadah aja yang benar. Ibadah gitu. Yang benar ya. Kayak tadi saya menarik sholat yang tajali itu Ustaz. Iya, tajali itu sudah level ihsan. Kan level tadi iman, Islam, ihsan. Dengan iman lahirlah ilmu akidah, dengan Islam lahirlah ilmu fikih, ilmu syariat, dengan ihsan lahirlah ilmu akhlak. Ya. Ihsan itu sudah level tinggi gitu ya. Dia selalu meyakini Allah selalu maha mengawasi, Allah maha melihat. Dia akan konsisten ya. Hatinya itu akan selalu hadir gitu ya, merasa diawasi oleh Allah. Nah, dosa batin ini sekali lagi Kang Ari ya, ini berdampak bahaya. Jadi kualitas seorang itu tergantung dari menjaga kualitas batinnya. Ada sebagian yang selalu menyepelekan, urusan hati batin jangan terlalu inilah gitu. Gak bisa. Justru dalam ayat tadi ya, Allah memerintahkan kita apa? Mensucikan. Ya, dan apa? Tinggalkanlah ya. Dosa. Baik dosa lahir maupun dosa batin. Jadi batin itu disebutkan jelas, wajaru dzahiral ismi wa batinahu. Dan tinggalkanlah dosa yang zahir dan dosa yang batin. Ini Ustadz menarik ya, bahwa beberapa penelitian gitu ya menunjukkan bahwa orang yang sukses itu rata-rata bukan karena IQ-nya atau bukannya kecerdasan, justru karena mereka bisa menguasai emosional. Nah, emosionalnya, hatinya. Berarti ini sangat berhubungan erat atau gimana? Kalau di dunia ilmu pengetahuan modern ya, ini disebut dengan kecerdasan emosional gitu ya. EQ itu ya? Iya, penting. Ada orang yang fisikanya nilainya 10, matematikanya 10.
Tapi ketika dia masalah, anak didik ini, murid ini langsung main tusuk, membunuh. Berarti emosinya tidak bisa ditahan. Justru pemimpin-pemimpin yang kuat itu adalah tidak hanya IQ tapi emosionalnya. Dalam Islam ya tadi menata hati itu penting. Ya, af'alul qulub itu penting. Tadi menarik sekali tadi yang bahwa sumber dari segala apa yang kita lakukan itu ada di dalam segumpal daging ya. Ya kita bahas yang minggu lalu Ustaz. Minggu lalu dengan segumpal daging tadi yang kita sebut dengan hatinya ini gitu. Nah, Ustadz, bagaimana kita ini untuk tadi bahwa dosa batin itu adalah sumbernya daripada dosa zahir. Nah, dosa zahir ini untuk tidak melakukan terus-menerus dosa zahir itu harus selain daripada tobat harus seperti apa? Ya, tadi udhulu pisilmi kafah. Masuklah ke dalam ajaran Islam secara kafah. Kafah itu oleh para musyrik dimaksud adalah lahir dan batin. Jadi kita beragama itu harus lahiriah dan batinnya. Jangan sampai penampakannya sholat, tapi batinnya hasud. Kalau goreng batur. Penampakannya dia misalkan ahli sedekah, senang ya, viral kalau dia ingin besar itu viral. Tapi hatinya maka Islam itu tadi harus kafah. Orang memahami kafah itu selalu ideologis dan politik. Ya, betul. Berislam itu harus semua tatanan politik. Sebenarnya dalam tafsiran ulama itu udhulu fisilmi kafah itu adalah kita berislam itu harus lahir dan batin. Jadi masuk ke Islam itu lahir dan batin. Ya. Dalam sholat itu ada amalul qalbi, ada amalul lisan, ada amalul jawari. Amal qalbi khusyuk, amalul lisannya kita harus membacakan dengan benar. Surat Al-Fatihah, dengan fasih, surat Al-Quran, gitu. Bacaan-bacaannya harus benar. Dan ada amalul jawarinya, rukunya juga harus benar, sujudnya. Di dalam sholat pun ada lagi yang penting tadi amalul qalbi apa? Khusyuknya, ikhlasnya. Ya, jadi udhulu fisir kamah itu, kalau kita berislam itu harus lahir dan batin. Jadi memang harus lahir dan batin, sehingga ketika memang kita masuk Islam secara kafah, maka bisa memperbaiki dosa-dosa yang memang telah kita lakukan gitu ya. Oke, Ustadz, mungkin nih tidak terasa kita sudah di akhir acara. Mungkin ada closing statement nih Ustadz untuk para pada teman-teman ikhwatul iman ya, pecinta majelis tazkiyah ya. Ustadz hanya ingin memberikan mengingatkan kepada kita semua ya. Dalam surah An-Najm ayat 32 Allah berpesan, fala tujakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Janganlah kalian merasa paling bersih, paling suci. Dialah Allah yang paling mengetahui siapa orang yang bertakwa. Nah, kita selalu diperintah untuk selalu membersihkan jiwa, tapi di satu sisi kita tidak boleh merasa paling suci juga nggak boleh tuh. Kalau udah paling suci nggak mau tobat ya Ustaz. Kalau orang merasa paling dirinya suci ya, itu sebagai bentuk ujub, memuji diri sendiri, nggak boleh. Justru para ulama sangat menghargai orang yang selalu merasa hina, ya, merasa kami itu salah. Rasul sendiri orang yang sangat akhlaknya mulia, dimaksum, tetap saja kan merasa dirinya lalai, sehingga beliau selalu istighfar. Dalam sehari kan Rasulullah minimal 100 kali, 70. Ada riwayat mengatakan 100 kali istighfar. Tuh Rasul sendiri tetap saja mengajarkan bahwa istighfar itu bagian dari itu. Makanya kita selesai sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi waktu sahur, waktu malam, setelah kita mungkin setelah tahajud baca Quran, istighfar. Jadi tazkiyatun nafs itu penting
Tapi satu sisi tadi pesan Allah, fala tujaku anfusakum. Kalian jangan merasa paling suci, paling bersih. Allah lah yang maha tahu siapa yang paling bersih. Itu mungkin Kang Ari ya. Mudah-mudahan kita di tema yang lainnya masih tentang tazkiyatun nafs ya. Mudah-mudahan kita selalu berusaha. Tadi Islam itu harus lahir dan batin. Dan dosa batin itu lebih parah, lebih bahaya. Oleh karena itu kita rawat batin kita dengan alul qulub ya, dengan keikhlasan ya, ridho, tawakal ya. Dan kita sampingkan, kita tekan penyakit-penyakit hati itu. Itu saja, Ari. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Untuk para ikhwatul iman yang ada di rumah, alhamdulillah di penghujung acara ini boleh saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa jadilah pribadi yang kafah, yang masuk ke dalam Islam. Itu tadi disebutkan oleh Ustadz, lahir dan juga batin, dan kita harus menjaga agar kita tidak melakukan dosa-dosa batin, karena dosa batin ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar lebih parah dibandingkan dengan dosa zohir, dan dosa batin ini akan menjadi awal dari terciptanya dosa-dosa zohir. Nah, karena itu yang harus kita lakukan, tadi Ustadz bilang bahwa dengan ibadah yang khusyuk, dengan ibadah yang sebenar-benarnya, dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah dan aturan yang telah dilakukan oleh Rasulullah, insya Allah itu akan mengikis semua dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu merasa hina, selalu merasa kurang beribadah di depan Allah, supaya kita terus mensucikan hati kita, diri kita dengan ibadah-ibadah yang terbaik di sisi Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di minggu depan di Majelis Tazkiyah episode 3. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.